Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Khususan ila sahibil kitab tafsir al-Jalalain Asy-Syaikh Jalaluddin Al-Mahalli wa Syaikh Jalaluddin As-Suyuti. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan, berbagai macam fasilitas, banyak sekali, dan kita tidak bisa menghitungnya satu persatu betapa banyaknya Allah mengasih nikmat kepada kita. Bahkan sekecil apapun Allah memberikan nikmat kepada kita, maka hendaklah kita syukuri. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, para pendengar dan pencinta kajian tafsir Jalalain rahimakumullah. Salawat dan salam terlimpah dan tercurah keharibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas keluarga, sahabat, dan pengikut ajaran beliau ila yaumil qiyamah. Mari kita lanjutkan kajian tafsir kita surah Al-Baqarah ayat 6 sampai dengan ayat 7. Barangkali kita tambah satu ayat, insya Allah, dari ayat 6, 7 sampai 8, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai kajian tafsir Al-Quran. Pada ayat 1 dan 5 kita membicarakan tentang sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu ada 5. Yang pertama, beriman kepada yang gaib. Kedua, mendirikan sholat. Ketiga, menginfakkan sebahagian apa-apa yang telah Allah anugerahkan kepada mereka. Kelima, beriman kepada Al-Quran dan kitab sebelum Al-Quran selama masih asli. Itu yang keempat. Yang kelima, yakin dengan adanya hari akhir. Ayat 1 sampai ayat 5 di dalam surah Al-Baqarah itu berbicara tentang sifat-sifat orang-orang yang beriman. Mari kita bicarakan tentang sifat-sifat orang yang tidak beriman. Ini kelanjutannya.
Innalladzina kafaru, kata kafaru itu jamak fi'il madhi. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Sekarang kafir itu bisa dikatakan orang yang bukan muslim. Atau kafir di sini orang yang belum mendapat hidayah dari Allah. Kafir di sini tertutup, dia belum mendapat hidayah. Nah, jadi orang yang non muslim, bukan muslim, dia belum mendapat hidayah. Insya Allah kalau mereka mendapat hidayah, mereka akan beriman. Dalam tafsir ini dijelaskan ka Abi Jahlin wa Abillah bin wa nahwihima. Seperti contohnya dalam tafsir ini ka Abi Jahlin, Abu Jahal, Abu Lahab, wa nahwihima, dan selain mereka berdua itu. Itu orang-orang yang belum mendapat hidayah. Ya, artinya mereka belum mendapat hidayah. Insya Allah kalau ada selain itu, mereka yang belum mendapat hidayah, kalau mendapat hidayah, insya Allah mereka akan beriman. Kemudian kelanjutan dari ayat itu. Sawa'un alaihim a'anzartahum. Sama saja atas mereka itu, a'anzartahum, apakah kamu beri peringatan. Jadi apakah kita kasih peringatan atau tidak, mereka karena belum mendapat hidayah dari Allah, mereka tidak akan beriman. Mereka tidak akan percaya tentang Allah, Tuhan yang esa. Karena mereka belum beriman, belum mendapat hidayah. Insya Allah kita doakan aja, mudah-mudahan mereka beriman. Kalau kita menemukan orang-orang yang memang juga ingkar, dia beragama Islam tapi belum mendapat hidayah, hanya mereka itu yakin bahwa Allah adalah Tuhannya, yakin bahwa Nabi Muhammad itu adalah nabinya, percaya bahwa Al-Quran itu adalah kitabnya, tetapi dia masih belum mau melaksanakan sholat. Masih belum sholat, belum puasa, kadang mau mengeluarkan zakat, padahal sudah sampai 1 haul sampai nisabnya. Kadang mau juga haji, ya karena nggak mau mendaftar, dia nggak mau sama sekali mendaftar. Nah, ini belum mendapat hidayah. Orang-orang yang belum mendapat hidayah demikian, maka kita doakan saja, mudah-mudahan mereka mendapat hidayah. Jangan sampai mereka itu dimusuhi. Jangan. Al-Quran melarang memusuhi, ya, orang-orang yang non-muslim. Kita jangan memusuhi mereka. Karena mereka itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan berbagai macam makhluk di dunia ini. Tetapi ada yang belum mendapat hidayah. Emang tujuan pertama Allah menciptakan itu untuk mengabdi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'buduni, kecuali untuk mengabdi. Tujuan mengabdi. Meskipun ada yang belum mengabdi, belum beribadah. Karena keimanan itu adalah tasdikun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Tasdikun ada kebenaran. Ada kebenaran. Wa qaulun ada perkataan. Nah, ini ada gerakan-gerakan dia mau melaksanakan sholat. Itu keimanan. Wa amalun bil arkan, dan dibuktikan dengan amal perbuatannya, karakternya, akhlaknya baik. Kalau hanya sekedar tasdikun bil qalbi,
Nah, ini dikatakan bahwa imannya belum sempurna. Orang yang demikian belum sempurna. Jadi orang yang belum mendapat hidayah. Jadi hanya orang-orang yang mendapat hidayah lah yang mau melaksanakan sholat. Tumbuh kesadarannya karena hidayah anugerah dari Allah. Nah, karena keimanannya yang kuat. Kemudian melaksanakan perintah Allah. Melaksanakan perintah Allah seperti sholat, puasa, zakat, haji. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Tafsir dari ayat, sawa'un alaihim a'anzartahum. Sama saja atas mereka orang-orang kafir tadi, orang-orang yang non-muslim tadi, orang-orang kafir tadi. Sama saja orang-orang yang tertutup belum mendapat hidayah itu, a'anzartahum, sama saja. Apakah mereka diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, sama saja. Nah, bitahqiqil hamzataini wa ibdalis saniyati alifan wa tashiliha wa idkhali alifin bainan mushalati wal ukhra wa tarkihi. Jadi kata a'anzarta itu bisa dibaca bitahqiqil hamzataini, ditahqiq hamzahnya bisa. Nah, bisa ditahqiq. A'anzarta bisa ditahqiq hamzahnya. Wa ibdal saniyati alifan, atau diganti alifnya. Jadi diganti alif. Jadi hamzahnya itu diganti alif. A'anzarta, ini diganti. Jadi diganti alif. Tidak pakai hamzah, diganti alif. Berarti a'anzarta, anzarta. Nah, itu kan diganti alif. Anzarta, itu diganti alifnya. Jadi alifnya diganti anzartahum. Kemudian kelanjutannya, bainal mushalati, ini mushalah, ini di antara kemudahan, mushalah, mushil di mushil, wal ukhra dan yang lainnya, wa tarkihi dan ditinggalkan. Itu bisa. Jadi ada 3 cara dibaca. Yang pertama ditahqiq hamzahnya, yang kedua diganti hamzah itu menjadi alif, wa tashiliha, dan dimudahkan. Anzartahum. Nah, namun kita masih mengikuti qiraat sab'ah. Artinya itu qiraat sab'ah. Jadi kita yang tidak ahli qiraat, kemudian kita tidak belajar qiraat, tidak ada sanadnya, maka kita ya artinya mengikuti bacaan. Jangan kita ikut-ikutan. Artinya merubah, meskipun bisa bacaan a'anzartahum itu yang pertama adalah bitahqiqil hamzahnya, ditahqiq kedua hamzahnya atau diganti kepada alif. Nah, ini kita jangan mengikuti, kecuali kita memang belajar, berguru, ya belajar ilmu qiraat, belajar itu bisa. Nah, artinya kita harus betul-betul belajar. Dia harus bersanad. Nah, ini terhadap bacaan Al-Quran. Kemudian kelanjutan dari ayat itu, amlam tunzirhum la yu'minun. Apakah tidak diberi peringatan la yu'minun, mereka tidak akan beriman juga. Jadi mereka orang-orang kafir itu, mereka orang-orang yang tertutup belum mendapat hidayah itu, diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, mereka tetap tidak akan beriman. Mereka mendengar, tetapi mereka belum mendapat hidayah. Orang belum mendapat hidayah bagaimana? Meskipun mereka mendengar ceramah, dakwah, kajian-kajian Islam, tetapi belum mendapat hidayah, tetap mereka tidak mau melaksanakan sholat, tidak mau melaksanakan puasa, tidak mau melaksanakan
tidak mau membayar zakat, tidak mau mereka artinya mendaftar haji, ya artinya berangkat ibadah haji meskipun mereka mampu. Nah ini kalau belum mendapat hidayah. Hanya orang-orang yang mendapat hidayah lah, orang-orang yang mendapat petunjuk lah, orang yang sempurna keimanan. Artinya dia meyakini bahwa Allah adalah Tuhannya, lalu dia kemudian melaksanakan perintahnya. Dan setelah dia melaksanakan sholat, maka dia mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah ini, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah ini orang-orang yang beriman demikian. Nah, tapi kalau orang yang belum mendapat hidayah, kita jangan memaksa mereka. Artinya, atau orang yang memang sudah sikap perilakunya begitu, kita jangan memaksa-maksa mereka. Ya, artinya kita doakan aja. Mudah-mudahan mereka itu sadar, mereka itu beriman. Nah, jadi jangan sampai ada permusuhan. Hanya gara-gara tidak sholat, tidak beriman sehingga terjadi permusuhan. Ini jangan. Apalagi kita sudah moderasi beragama. Jadi kita harus ummatan wasata, umat yang tengah-tengah. Jadi jangan ada permusuhan. Artinya kalau memang mereka mendapat hidayah, mereka pasti akan beriman. Mereka pasti akan melaksanakan sholat. Mereka pasti akan melaksanakan ini ibadah puasa. Sekalipun mereka sudah tahu bahwa sholat itu perintah, tapi mereka belum mendapat hidayah. Sekalipun tahu bahwa puasa itu adalah perintah, tetapi karena belum mendapat hidayah, rasanya kadakawa rasanya puasa itu berat, puasa itu. Apalagi sehari semalam kita berpuasa itu berat sekali, menahan makan dan minum. Begitu juga sembahyang itu berat. Bagi orang yang tidak mendapat hidayah berat. Tapi kalau orang yang sudah selalu mendapat hidayah, sembahyang itu tidak berat. Bahkan dia selalu menunggu waktu sembahyang, selalu salat, tidak merasa berat sedikit pun ibadah. Bagi orang yang sudah mantap keimanannya, begitu juga. Mereka tidak merasakan berat. Kalau mereka memiliki harta, sudah sampai 1 haul, ya artinya sampai nisabnya mereka keluarkan zakatnya, tidak merasa berat. Tetapi bagi orang yang belum mendapat hidayah, rasanya rasa berat, sayang rasanya. Berkurang rasanya harta itu. Duit banyak dikeluarkan, 2,5% itu kan berkurang, bayangkan. Jadi mereka tentu ya belum bisa lagi karena belum mendapat hidayah. Mari kita lanjutkan ayat berikutnya. Am lam tunzirhum la yu'minun, atau tidak diberi peringatan mereka juga tidak beriman. Tapi kalau mereka mendapat hidayah, insya Allah mereka beriman. Nah, kelanjutan dari ayat tersebut. Li'ilmillahi minhum zalika fala tatma' fi imanihim wal inzaru i'lamun ma'a takhwifin. Li'ilmillah, karena pengetahuan, tahu. Jadi li'ilmillah, karena pengetahuan Allah. Minhum, dari mereka. Jadi karena pengetahuan Allah. Li'ilmillahi minhum zalika, karena pengetahuan Allah dari mereka. Di antara mereka itu dari yang demikian, mereka tahu karena pengetahuan Allah. Nah ini. Fala tatma', maka janganlah kamu itu tatma', ambisi. Kita punya ambisi, punya keinginan fi imanihim. Ini pada keimanan mereka, agar mereka beriman, memaksa-maksa mereka, jangan. Jadi terhadap orang yang belum mendapat hidayah, jangan dipaksa-paksa mereka. Jangan memaksa-maksa mereka. Artinya ma'at takhwif, menakut-nakuti mereka dengan neraka. Artinya kalau tidak beriman, kalau tidak, artinya tidak masuk Islam, maka nanti akan masuk neraka dan sebagainya. Ini jangan menakut-nakuti, ini jangan. Nah ini. Makanya ini ya kita doakan saja mereka terhadap orang-orang yang
Muslim juga yang belum mau melaksanakan perintah Allah tapi dia Muslim. Mungkin dikatakan ya Muslim kartu tanda penduduk dan sebagainya. Muslim ya artinya secara simbolis saja dia Muslim padahal dia tidak melaksanakan ajaran Islam. Ini jangan sampai kita juga memaksa-maksa mereka. Nah justru itu dakwah ini tidak ada paksaan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Jadi semuanya itu hidayah. Kalau Allah memberikan hidayah, insya Allah mereka akan melaksanakan salat, melaksanakan ibadah puasa, akan membayar zakat, akan ya mendaftar haji. Begitu juga orang-orang yang tertutup hatinya, mereka insya Allah akan beriman. Para pendengar dan pencinta kajian tafsir Quran, tafsir Jalalain rahimahumullah. Mari kita lanjutkan. Khatamallahu ala qulubihim. Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah mengunci hati mereka. Hati mereka itu dikunci, tertutup. Taba'a alaiha wastawsaka fala yadkhuluha khairun. Artinya taba'a alaiha, tertutup atas mereka, hati mereka itu sudah terkunci. Sehingga sekalipun datang peringatan-peringatan dakwah, peringatan bertubi-tubi berulang-ulang, mereka tetap tidak akan beriman. Ini orang yang sudah terkunci hati mereka. Makanya kita berdoa jangan sampai hati kita terkunci sehingga malas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita sudah lawas hidup di dunia ini, tetapi kita rasanya rasa kulira, rasa malas rasanya melaksanakan ya salat, melaksanakan puasa. Ini kita sudah tiba bulan Ramadan, maka kita juga tidak ada gembira, biasa-biasa saja menyambut bulan Ramadan ini. Nah, ini ya bahkan dianggap bulan Ramadan ini macam-macam. Ini orang yang belum mendapat hidayah. Nah, jadi kita jangan sampai memaksa mereka. Nah, artinya menguasai iman mereka itu jangan. Nah, itu. Nah, di sini. Selanjutnya fala tatma fi imanihim, berambisi sekali ya agar mereka beriman. Wal inzaru i'lamun, dan memberikan peringatan, pengetahuan, artinya menakut-nakuti mereka, ma'at takhwif. Nah, nanti kalau tidak tidak ya tidak beriman, maka akan masuk neraka dan sebagainya. Ini jangan. Nah, ini kita lanjutkan. Mari kita lanjutkan ayat Quran tadi. Nah, khatamallahu ala qulubihim, Allah telah mengunci hati mereka, taba'a alaiha, menutup atasnya hati mereka itu, wastawsaqa, dan mengikatnya. Kalau sudah diikat, bayangkan, fala yadkhuluha khairun, maka tidak masuk kebaikan. Sedikit pun kebaikan itu tidak masuk. Sekalipun mereka mendengar, seakan-akan tidak mendengar. Itu kalau sudah ya, artinya kalau sudah terkunci dan terikat. Nah, ini kita khawatir. Maka kita hidup di dunia ini, kita selalu mengharapkan hidayah. Selalu kita berdoa, Allahumma inni as'aluka al-huda. Ya Allah, berikanlah kami ini huda, petunjuk. Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa. Kemudian agar kita selalu bertakwa. Wal afa. Nah, ini. Kemudian kesehatan. Wal ghina, kekayaan. Kaya di sini hati kita merasa kaya. Ya, artinya kita merasakan kaya, merasa cukup sudah. Banyak Allah mengasih kenikmatan kepada kita. Artinya kita tidak bisa menghitung betapa banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita sudah merasakan kaya. Nah, justru itu kita pun sendiri artinya selalu mengharapkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah yang kontinu, hidayah yang terus menerus. Ini yang kita harapkan. Wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka itu, mawadi'ihi falayan tafa'una bima yasma'unahu minal haq. Dan atas pendengaran mereka itu juga adalah itu terkunci juga. Pendengaran mereka, hati mereka terkunci, terikat. Nah, ay mawadi'ihi, tempat-tempatnya itu terkunci. Fala yantafa'una bima yasma'unahu, maka mereka tidak dapat mendapatkan manfaat
bima yasma'una, dari pendengarannya itu, tidak mendapatkan manfaat dari pendengarannya itu. Jadi mendengar tapi tidak mendapatkan manfaat sama sekali. Minal haq bima yasma'una bima yasma'unahu minal haq, artinya dengan apa-apa yang mereka dengar minal haq, dari kebenaran itu. Mereka tidak bisa mendapatkan kebenaran itu. Itulah kalau sudah tertutup hati. Kalau sudah terkunci hati, kalau sudah terikat hati. Ini yang kita prihatin. Wa ala absarihim, dan atas penglihatan mereka itu gisawah. Ini tertutup. Ghitaun, tertutup. Fala yabsirunal haq, mereka tidak melihat kepada yang hak, tidak melihat kepada kebenaran. Ini yang hak, mereka tidak melihat. Makanya mereka selalu mengambil yang batil, tidak melihat, tidak tahu yang hak, justru memilih. Padahal sudah jelas. Ya, ini yang hak, ini yang benar, itu sudah jelas. Al halalu bainun, yang halal itu jelas. Wal haramu bainun, yang haram itu juga jelas. Jelas sekali. Wa umurum bainahuma, dan di antara keduanya, di antara halal dan haram itu pun jelas. Itu mutasyabihat, yang merupai sudah jelas. Sudah jelas sekali. Karena apa? Karena hati mereka tadi sudah terkunci dan terikat. Ini yang kita sangat sedih. Justru itu kita selalu mengharapkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selalu mengharapkan hidayah. Tanpa hidayah dari Allah, tanpa karunia dari Allah, tanpa anugerah dari Allah, tanpa kudrat dan iradat dari Allah, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Semua ini adalah hidayah dari Allah, anugerah dari Allah, kudrat iradat, kehendak dan kudrat iradat, kekuasaan dan kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala saja kita bisa, artinya melaksanakan ibadah. Nah justru itu kita berharap, artinya semakin meningkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin meningkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kita selalu artinya mendapat hidayah, mendapat petunjuk-petunjuk dari Allah, selalu mengalir petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah itu selalu artinya secara kontinu selalu mengalir dalam diri kita hidayah, sehingga kita tidak ada sedikit pun rasa malas dalam beribadah kepada Allah. Nah justru itu kita selalu memiliki akhlak yang baik, akhlak yang mulia, baik terhadap sesama manusia. Justru itu selalu kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita selalu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lanjutkan sedikit. Walahum azabun azim, dan bagi mereka itu azab yang besar. Nah ini sedihnya bagi mereka yang sudah tertutup dan terikat hati mereka tadi. Orang-orang yang belum mendapat hidayah tadi, azabun azim, azab yang besar, azab yang agung, siksa yang besar. Kawiyun daimun, nah ini kuat lagi berkekalan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kiranya cukup sampai di sini kajian tafsir kita. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan artinya kita selalu meningkat keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketakwaan kita, dan kita selalu mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tahu ini yang benar dan ini yang batil. Mohon maaf banyak minta rida. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahu maufiq ila aqamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.